Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you warahmatullahi very much wabarakatuh. for joining this class today. Terima kasih yang sudah join di Zoom ataupun di YouTube. Jadi kita kuliahnya fleksibel saja. Sekiranya memang tidak bisa join di Zoom, silakan bisa join di YouTube ya. Jadi apabila ketinggalan materi ataupun telat masuk ataupun mungkin bahkan tidak masuk di Zoom gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube ya atau di live YouTube-nya. Jadi rekamannya sudah ada. Jadi saya tidak perlu untuk mengulang materi. Kemarin kita bahas apa, terus saya akan ulangi lagi materinya tidak ya. Jadi kita seperti yang semester kemarin. Jadi kita fleksibel. Jika tidak bisa join di Zoom, silakan bisa join di YouTube ya. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita nggak akan begitu bahas banyak materi ya. Jadi kita akan sekilas saja bahas apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, jadi sebenarnya memang bahasa Inggris 2 itu lebih ke materi lanjutan dari bahasa Inggris pertama yang semester kemarin ya. Jadi mungkin semester kemarin kita membahas yang lebih dasar ya, lebih basic ya. Nanti kalau di bahasa Inggris 2 kita akan ke lebih kompleks. Jadi ada materi-materi di bahasa Inggris 1 yang akan kita ulang lagi, tetapi kita akan perdalam lagi. Dan setelah itu kita akan lebih banyak untuk materi-materi yang lebih kompleks lagi. Kemarin di bahasa Inggris 1 kita bahasnya cuma main kata, kalimat katakanlah. Kata, kalimat, terus paragraf kita paling cuma mengarang atau mungkin lebih ke menjawab pertanyaan yang ada di dalam paragraf ya, seputar kemarin itu seputar teks gitu ya, teks tentang past tense, teks tentang simple present. Nah, jadi di bahasa Inggris 2 ini akan lebih kompleks. Jadi kita akan banyak untuk menulis, kita akan banyak untuk membaca. Nah, seperti itu. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sekaligus untuk kontrak perkuliahannya. Nah, jadi Miss, apakah kita akan offline atau apakah kita online? Mungkin kita akan menunggu situasi dan kondisi terlebih dahulu ya. Jadi kita akan kuliah sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Barangkali kalau misal kondisinya sedang hujan, hujan deras katakanlah ya, atau mungkin kondisinya masih pandemi sekarang ini ya, seperti ini mungkin kita akan by Zoom. Nah, sekalipun misal kita bisa tatap muka, mungkin kita juga akan tatap muka, tetapi saya akan menyesuaikan di jam kuliah setelah ini ya. Misal kalau jam saya itu online, jam kedua online ya berarti kita online, dan kita akan cari untuk alternatif ya. Kira-kira bagaimana kuliahnya supaya setidaknya antara jam 1, jam pertama sama jam kedua itu bisa sama ya. Kalau online mungkin online semua, kalau offline, offline semua. Nah, Baik, Miss. oke, apa ya? Nah, oke, kita akan sekilas ke kontrak belajar seperti yang pernah saya share kemarin. Nah, jadi untuk media pembelajaran semester ini kan kita beralih ya dari kita e-learning menjadi Edlink ya. Nah, dan itu terintegrasi dengan Siakat. Nah, jadi untuk masalah Edlink ini memang kita kemungkinan akan pakai, tetapi kita nunggu sinkronisasi dulu dari mahasiswa, kan beberapa belum KHS, belum KRS-an, seperti itu ya. Jadinya untuk disiakannya memang belum terkoneksi dengan Edlink ya. Jadi di kelas saya itu ada 13 kelas, ternyata yang di Edlink itu baru 2 kelas. Jadi kita sambil nunggu itu, Miss, kita absen di mana ya? Nanti sesuai instruksi saja ya. Misal kita absennya di Zoom bisa, ataupun di YouTube bisa, oke. Atau mungkin kita absen di GC ya. Jadi kita fleksibel saja. Sambil nanti kalian juga pelajari dulu tentang Edlink ya. Ada tutorialnya, kalian bisa pelajari dulu. Nah, bagi yang belum join Google Classroom,
silahkan bisa join di Google Classroom ya. Kayaknya juga link GC-nya sudah saya share di grup Telegram. Jadi silahkan bagi teman-teman kalian yang belum join di GC atau mungkin di grup Telegram, silahkan untuk bergabung ya. Jadi saya informasi kuliahnya itu by Telegram saja ya, biar cepat gitu ya. Nah, oke. Tidak jauh dari semester kemarin kontrak belajar ya. Jadi kita nanti ada 14 kali pertemuan sama kayak semester kemarin. Nanti di pertemuan 8 kita UTS, ke 16 kita akan UAS. Oke. Nah, jadi nanti untuk kehadiran mungkin semester ini akan lebih ketat. Jadi setidaknya kalian harus absen, mungkin bisa di Zoom, mungkin bisa di YouTube, atau mungkin bisa di GC. Ya. Terus bagi kalian yang mungkin tidak bisa hadir di perkuliahan, silahkan bisa izin di grup saja. Jadi setidaknya teman-teman kalian juga tahu, silakan untuk izin di grup ya. Barangkali kalau kita memungkinkan untuk tatap muka, katakanlah misal kalian itu kondisinya kurang fit, ya izin saja ya. Tapi ya jangan terus, aku lagi males kuliah misal, izin pura-pura sakit, jangan ya. Nah, jadi setidaknya tatap muka nanti kita lihat situasi dan kondisi dulu, selebihnya kita akan by Zoom. Ya, untuk kuliah apa enggak saya akan infokan di grup Telegram. Nah, terus silahkan kalau misal kita kondisinya tatap muka, misal ya, pakaian tetap rapi dan sopan, ya jangan berkaos, kalaupun berkaos yang berkerah, ya diusahakan juga tidak memakai jaket gitu ya di dalam kelas. Kalaupun kita online gitu ya, saya tidak masalah, misal kalian mau matikan kamera, tetapi ketika saya tanya ya bisa aja, paling enggak ya ada respon ya. Jadi kalian enggak ditinggal tidur, tinggal tiduran, tinggal nonton TV, tinggal makan gitu ya. Tapi setidaknya silakan untuk video bisa dimatikan, tetapi barangkali ya sesekali bisa nyala. Jadi saya tahu kalian itu sedang ngapain gitu. Nah, sama nanti ada tugas. Nanti tugasnya seperti kemarin, jadi tugas UTS dan tugas UAS ya. Nanti pengumpulan sementara kita via Google Classroom dulu. Nah, terus kekosongan kehadiran tidak bisa diganti dengan tugas. Jadi tugas ya tugas, kehadiran ya kehadiran. Nah, jadi kalau tugas nggak mengumpulkan ya, saya kan modelnya kayak kemarin, jadi pakai deadline ya. Deadline saya 2 minggu. Jadi ketika kalian ngumpulin tugasnya telat, katakanlah ya, nilai itu akan berkurang berapa poin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya senang orang-orang yang mengumpulkan tepat waktu. Meskipun itu lebih dari deadline, tetap saya nilai, tetapi mungkin agak berbeda. Ya, mungkin kemarin tuh di kalian tuh ada yang kurang puas dengan nilainya gitu ya. Itu untuk kehadiran kita samakan ya, cuman yang berbeda di tugas ya, tugas UTS UAS. Yang penting kalau ikut semua insya Allah bisa dapat A ya, tugasnya bagus, kemarin karangannya bagus, komplit katakanlah, itu bisa dapat A. Mungkin agak kurang mungkin B, kalau ada yang nggak ngumpulin misalnya tugas 1, atau mungkin nggak ikut UTS UAS atau apa, itu mungkin bisa C atau D atau mungkin E. Nah, terus ini untuk teknik penilaian memang tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Jadi tugas itu termasuk poinnya besar ya. Kalau UTS dan UAS itu poinnya lebih kecil. Nah, ini rentangnya ABCDE tidak berubah. Terus, nah apa yang akan kita bahas? Nah, jadi mungkin ini yang akan kita bahas di sini adalah lebih ke teks pasti. Nah, jadi kita akan membahas tenses lagi. Kemarin kita sudah ke tenses, tetapi kan kita lebih ke bagaimana membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif. Nah, kemarin kan kita cuman sekilas aja ya tentang tenses, bagaimana penggunaannya, fungsinya tenses untuk apa, misal present tense itu untuk apa, misal past tense itu untuk apa, terus bagaimana kita mengubah kalimat positif, negatif, interrogatif ya. Nah, untuk semester ini
kita akan bahas tensesnya 5 saja, present, past tense, present continuous, past continuous, sama future. Kita akan bahas 5 tenses saja, tetapi kita akan lebih perdalam lagi bagaimana membentuk kalimat pasif. Nah, kemarin kan kita ibarat kata sudah merubah gitu ya, tenses yang awalnya itu positif, negatif, interrogatif, misal I eat an apple, saya makan sebuah apel misal. Nah, bagaimana kalau kita merubah, ya, saya makan apel, I eat an apple. I don't eat an apple, misal, aku tidak makan apel. Do I eat an apple? Apakah aku makan apel? Nah, kemarin kan kita tentang itu. Nah, kita akan sekarang bagaimana membentuk kalimat pasif, yaitu di, ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu pasif itu kan yang di, ya, misal. Bagaimana nanti kita merubah saya makan apel, nanti apel dimakan oleh saya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengubah, ya, satu kalimat gitu ya. Selain aktifnya, kita juga akan berubah menjadi pasifnya. Bagaimana kita membentuk passive voice atau passive form, bentuk pasif ya, tetapi dalam bentuk yang positif, negatif, interrogatif. Saya makan apel, menjadi apel tidak dimakan oleh saya. Apel dimakan oleh saya. Apakah apel dimakan oleh saya? Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana membuat pasif. Nah, fungsinya kalimat pasif itu apa, Tomis? Ya, pasti penting. Apalagi kalau mungkin kalian adalah orang yang suka nonton film. Kalian itu mungkin ada sekali pernah baca buku, baca berita, atau apapun ya yang berbahasa Inggris. Tidak semua kalimat itu selalu aktif, tetapi pasif. Kalian coba aja searching di googling gitu ya, berita dalam bahasa Inggris misal. Mungkin kalian itu ada, meskipun kalian anak-anak IT katakanlah ya, mungkin kalian juga pernah sekilas baca atau melihat berita-berita dalam bahasa Inggris itu pakainya pasif. Nah, nanti kita mungkin akan analisis di situ ya, bagaimana kalimat pasif itu nanti seperti apa katakanlah ya. Kita bisa temui di teks yang seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kita akan bahas 5 tensi saja. Nanti yang terakhir kita akan review, kita akan banyak untuk soal. Nah, terus habis itu kita UTS, jadi kita 5 tensi kita akan kuasai dulu bagaimana. Nanti ini akan penuh dengan rumus ya. Penuh dengan rumus dan identifikasi. Nah, habis itu setelah UTS kita akan perbanyak lebih ke teks ya. Kita akan lebih banyak baca di sini. Baca, menyimak. Nah, mungkin sesekali kita bisa lah, mungkin listening ya. Listening mungkin sekali kita bisa, atau mungkin kita speaking juga boleh gitu ya. Nah, ada beberapa teks yang harus kita pelajari di sini ya. Nanti untuk teksnya nanti ini bisa berubah-ubah ya. Barangkali ini lebih gampang duluan, nanti akan saya bolak-balik. Jadi untuk teksnya nanti kita bisa sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Nah, jadi kita akan membahas tentang teks-teks yang seperti teks argumen, teks yang membutuhkan apa ya, pro kontra misalnya. Kita teks mungkin banyak teks-teks yang memerlukan kayak pemakaran, penggambaran, penjelasan. Nah, kita akan bahas. Nah, tetapi terus teks yang akan kita bahas itu kita akan sesuaikan dengan jurusan kalian ya. Saya senang nih kalau perkuliahan bahasa Inggris itu kita nggak gabungan kayak kemarin ya. Kalau ini kan kalian sudah IT sendiri. Jadi enak, nanti teksnya kita akan sesuaikan dengan IT juga. Jadi setidaknya kalian setidaknya juga agak paham lah ya. Kita akan bahas tentang teks-teks yang terkait dengan teknologi, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi kita akan membahas tentang seputar IT, ya, seputar IT, seputar TI, mungkin teknik, seputar informatika, teknik ataupun sistem informatika. Nah, jadi ya nggak jauh-jauh dari jurusan kalian. Teksnya kita akan ambil dari situ saja, biar setidaknya kalian juga bisa belajar gitu ya. Nah, terus teks persuasif misalnya, teks-teks yang berisi tentang membujuk, mungkin kita akan sekilas juga lihat, mungkin bisa beberapa iklan gitu ya, teks ya, tetapi isinya adalah untuk mengiklankan sesuatu. Mungkin news item itu lebih ke teks berita. Nah, kita mungkin akan baca gitu ya. Kita akan lebih
memahami bacaan, katakanlah ya, bacaan-bacaan yang terkait dengan berita yang terkait dengan teknologi saat ini. Oh, kira-kira di bidang komputer misalnya, bidang komunikasi, bidang apa? Oh, kira-kira mana ya, apa yang sedang tren, apa yang sedang didiskusikan sekarang ini. Karena teknologi itu kan berkembang ya. Jadi sebenarnya ketika kalian juga mengambil jurusan IT gitu ya, setidaknya pasti itu salah satunya ya. Mungkin dari kalian itu adalah, oh ini passion saya, karena saya itu senang di bidang IT, saya senang, katakanlah mungkin kalian suka main komputer, main laptop, kalian suka desain. Nah, ini insya Allah adalah pilihan yang tepat gitu ya. Nah, prosedur. Nah, prosedur itu adalah ke teks yang membahas ya tentang langkah-langkah. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita misal ya, ada satu teks, misal teks tentang bagaimana menggunakan atau mungkin bagaimana menginstal laptop misal dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar. Jadi kita sekaligus belajar tentang IT, kita juga belajar dalam bahasa Inggrisnya. Review teks, bagaimana kalau kita melihat teks-teks yang misal katakanlah ya, aplikasi katakanlah. Nah, mungkin kalian itu IT juga mungkin sudah sedikit belajar tentang aplikasi, belajar tentang hardware, tentang software. Nah, kita akan melihat bagaimana orang-orang review hardware misal, orang-orang review software misal dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan pelajari di situ. Nah, jadi sampai pertemuan 14 kita akan lebih banyak ke teks ya. Dan masing-masing teks pasti punya tujuan dan fungsi yang berbeda. Apakah nanti untuk judulnya teks atau topiknya teks itu adalah untuk menggambarkan, apakah untuk memberitakan, misal apakah untuk memberitahukan langkah-langkah kerja, misal apakah teksnya untuk mereview, apakah untuk merayu, misal membujuk agar beli produk misalnya. Kita akan bahas di situ. Nah, nanti di dalam teks ini pasti kita akan menemukan ya, dalam artian kalimat itu tidak harus selalu aktif, tetapi kalimat itu bisa juga kalimat yang pasif. Nah, nanti di poin 9 sampai 14 ini kita akan analisis tenses yang digunakan itu apa. Bisa saja itu adalah present gabungan dengan past tense, bisa juga itu adalah fully past tense misal, bisa juga dia adalah present tense semua, bisa juga ternyata present sama future. Nah, jadi di dalam teks itu kita juga akan analisis tenses-nya apa sih yang digunakan. Setelah itu kalimatnya itu apakah aktif semua, apakah pasif semua. Nah, kita akan lebih banyak untuk menganalisis atau mengidentifikasi di dalam sebuah teks bacaan. Nah, sambil kita juga belajar tentang vocab. Oh, kosakata apa yang sekiranya mungkin saya kurang paham. Oh, kosakata apa ya di bidang IT mungkin yang saya kurang paham. Nah, kita juga bisa diskusikan di dalam teks ini. Nah, terus di pertemuan 15-16, nah, kita akan belajar ya, kita lebih akan ke writing atau menulis. Nah, jadi nomor 15 ini kita akan mencari apa ya, kalau 9 sampai 14 itu teks panjang ya, kalau 15-16 itu teks pendek. Nah, jadi bagaimana nanti kita akan mencari job vacancy itu adalah lowongan pekerjaan, iklan lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, karena kalian itu adalah jurusan IT, otomatis loker yang akan kita cari yang nggak jauh-jauh dari IT. Misal ada satu loker sedang mencari katakanlah staff IT misal. Kita akan cari bahasa-bahasa dalam iklannya seperti apa. Nah, jadi kita akan pelajari di situ. Terus kita akan cari, kita akan menganalisis iklan atau lowongan pekerjaan ya yang dalam bahasa Inggris yang terkait dengan lowongan pekerjaan di dunia IT. Oh, mungkin mencari software misalnya, tentang di bidang software, di bidang staff yang bagian software, di bagian web misal, atau di bagian desain grafis, atau di bagian hardware, teknisi misal gitu ya, atau di bagian web developer, web developer atau di bagian Android developer. Nah, jadi kita akan cari iklan yang terkait dengan dunia kalian. Nah, setelah itu, setelah kita sudah dapat lowongan pekerjaan bisa dalam bahasa Inggris ya, misal kita akan belajar bagaimana kita membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi misal kita sudah menemukan ya lowongan pekerjaan yang terkait dengan
IT misalnya, misal IT support atau mungkin staff IT misal. Nah, terus kita akan belajar bagaimana kita menulis surat dalam bahasa Inggris karena zaman sekarang ya banyak perusahaan-perusahaan yang dia juga meminta para applicants atau mungkin calon karyawan itu mungkin barangkali ya kalau kalian nanti udah lulus ataupun apa atau mungkin kalian ini posisinya udah bekerja semua gitu ya. Saya yakin mostly dari kalian itu adalah orang yang sibuk bekerja, akhirnya kalian ngambil kuliahnya malam ya. Nah, barangkali ya diminta untuk menulis lamaran dalam bahasa Inggris ya atau mungkin dua bahasa itu juga bisa. Sekarang perusahaan sekarang pun juga bisa meminta dua bahasa atau mungkin bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar bagaimana nulis surat dalam bahasa Inggris. Di mana ya harus terkait. Kalian misal cari lokernya adalah IT, ya udah nanti surat lamaran kalian itu juga terkait dengan IT. Nah, terus bagaimana kita akan membuat CV dalam bahasa Inggris? Apa sih yang harus dicantumkan di CV? Misal. Nah, ini pas nih buat kalian yang udah bekerja, barangkali ada yang pengen move on ya, pengen move on. Nah, nanti mungkin ya, kalaupun nanti waktunya kita bisa, ya, kalaupun kita memungkinkan untuk di last meeting kita adalah online, mungkin sedikit saya akan ajari bagaimana kita membuat CV, mendesain CV. Barangkali kalian itu ada yang suka desain, ya. Kalau kalian bisa desain, saya pikir itu akan sangat berguna lah. Apalagi kalau nanti kalian udah lulus, ya kalian belajar desain, meskipun itu mungkin kalian les atau sekolah atau otodidak lah, itu saya pikir itu akan sangat membantu. Barangkali ya kalau kalian nanti lulus pengen bekerja yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah, itu tuh sangat terbuka luas. Jadi nggak apa-apa kalau barangkali kalian mau kerja yang sesuai dengan jurusan kalian gitu ya. Nah, kita akan belajar ngedesain. Sedikit lah kita akan belajar bagaimana mendesain CV dengan PowerPoint. Nah, wis emang bisa kita desain CV pakai PowerPoint. Emang nggak bisa, kita desain undangan aja bisa kok pakai PowerPoint gitu ya. Kita desain brosur aja bisa kok pakai PowerPoint. Nah, apalagi CV. Nah, kita akan mungkin sedikit belajar bagaimana kita akan mendesain ya CV dalam CV di beberapa aplikasi ya, misal PowerPoint. Mungkin sedikit kalau nanti waktunya kita nyampe gitu ya di last meeting, sedikit kita akan buka aplikasi yang namanya Canva. Mungkin bagi kalian yang IT sejati, ya, mungkin bagi kalian yang sudah mendalami IT selama hampir satu semester kemarin, mungkin kalian sudah familiar dengan Canva. Pernah dengar lah setidaknya, atau mungkin itu apa sih? Searching aja. Canva itu apa? Itu adalah aplikasi desain. Kita akan sedikit belajar. Jadi kita juga bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa Inggris 2 ini kita akan lebih asyik karena kita nggak gabungan kayak kemarin ya. Pajak, gabung ekonomi syariah, gabung IT enggak. Jadi kita akan juga belajar tentang bagaimana desain ya. Bagaimana kita mendesain CV dengan perangkat sederhana PowerPoint dulu. Word apakah bisa, Miss? Bisa. Nanti mungkin kita akan bukakan dengan Canva ya. Canva kita coba yang free dulu, yang gratis, bagaimana kita mendesain, bagaimana nanti kita membuat ya dengan lebih unik ya. Jadi kalau mungkin kalian yang udah bekerja dulu itu saya CV cuman tulis tangan misal, ataupun saya cuma ketik biasa. Nah, kita akan mendesain CV, bagaimana CV yang menarik. Nah, nanti mungkin ada mungkin salah satu project juga, entah itu mungkin di UAS, nanti kita akan kita akan padukan antara desain dengan bahasa Inggris ya. Bagaimana? Mungkin barangkali bisa juga saya minta carilah lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris, atau mungkin carilah lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang IT. Buatlah surat lamarannya, otomatis harus nyambung. Sekalian buatlah desain CV yang menarik yang terkait dengan lowongan pekerjaan dan surat lamaran. Nah, itu adalah mungkin salah satu tugas ya yang sudah saya bocorkan di awal. Nah, jadi kemungkinan kalau mungkin masalah kayak desain apa gitu sebenarnya lebih fleksibel online ya daripada offline ya. Tetapi ya
kita nunggu situasi dan kondisi ya. Kalau memungkinkan kita online, kita akan belajar online. Jadi lebih enak ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi barangkali ada pertanyaan, tapi kayaknya belum ya, karena kita kan belum ke materi ya. Nah, jadi materinya kita seputar ini. Jadi insya Allah untuk materi akan tetap saya kaitkan dengan kalian, dengan IT ya. Jadi setidaknya biar bahasa Inggris itu nggak cuma belajar tentang grammar doang, tetapi kita juga bisa mengetahui ya perkembangan teknologi dan informasi yang sedang saat ini pasti akan selalu berkembang. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Nah, jadi untuk absensi nanti oke, jangan lupa untuk absen ya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, atau materinya terlalu banyak. Ini tuh nggak banyak kok. Kayaknya materinya banyak, tapi kalau pas kita udah kuliah gitu cepet ya. Tenses tuh nggak banyak. Terus buku yang kita pakai. Nah jadi sebenarnya saya nggak akan terlalu memaksakan bahwa kalian harus pakai buku apa gitu ya. Jadi nanti barangkali bukunya, kalau misal kita menggunakan buku ini ya sebagai referensi, nanti insya Allah saya akan share di grup saja atau di GC ya. Saya akan share saja. Saya nggak terlalu patokan bahwa kita harus selalu pakai buku ini ya. Nah, nanti untuk materi sekitar UTS dan UAS, kita akan pakai buku saya ya. Jadi kita akan pakai ini. Kita akan pakai buku ini. Tetapi paling nanti apakah buku ini harus beli apa enggak? Karena ini posisinya sedang masuk di percetakan ya. Jadi nanti untuk materi tenses kita akan pakai buku saya. Nanti mungkin ada beberapa bagian cuplikan dari buku saya yang akan saya lampirkan saja ya. Jadi saya nggak ngasih buku full PDF ya. Tetapi mungkin di bagian tensesnya saja kita mungkin bisa belajar dari sekitar 1 bab atau 2 bab ya untuk tenses ya. Nanti kita akan pelajari dari situ. Nah, terus untuk buku-buku lain saya tidak terlalu mematok kita harus pakai buku ini, tapi mungkin sesekali kita akan ambil atau kita akan bahas dari buku ini ya. Selebihnya buku bebas sebenarnya, referensi bebas, buku bebas ya. Nah, yang penting materinya adalah terkait. Tapi biasanya untuk materi yang teks dan materi ini bukunya kebanyakan tentang reading biasanya ya, reading teks. Nah, oke, itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita close? Oke, Miss, bagaimana untuk kuliah minggu depan? Nah, kuliah minggu depan kita sesuaikan sikon dulu. Ya, kita sesuaikan sikon, maka dari itu adanya grup Telegram itu apa? Buat saling komunikasi gitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa janji bahwa minggu depan tatap muka ya, nanti nggak jadi gitu ya, atau minggu depan online, nah takutnya nggak jadi. Jadi kita akan lihat pas hari hanya, mungkin sore atau siangnya kita bisa diskusikan gitu ya. Nah, ataupun mungkin ada materi yang harus kita double, mungkin kita bisa double juga ya. Kalau mungkin materinya sedikit, kita bisa double. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi informasi kuliah berikutnya nunggu instruksi dari saya. Untuk tugas UTS, apakah kita akan ada tugas mingguan? Nah, nanti kita lihat ya. Kita akan lihat sikon dulu, tetapi pasti ada tugas UTS dan tugas UAS. Pasti akan ada. Nanti untuk ujiannya seperti apa? Nah, itu juga kita lihat sikon dulu, apakah kita akan modelnya online atau mungkin bisa modelnya adalah tatap muka. Saya kurang tahu. Apakah kita akan memakai e-learning atau edlink? Nah, kita juga lihat keputusan dulu ya. Nah, tetapi sementara ini kita akan menggunakan GC juga. Jadi silahkan bagi yang belum join GC ya. Jadi tidak ada alasan ada yang japri saya juga mahasiswa nggak tahu jurusan apa. Tahu-tahu cuma
Saya minta kode GC, padahal posisinya setelah UAS atau bahkan sebelum UAS ya. Misal besok UAS, hari ini WA. Saya minta kode GC. Loh lah kamu kemana gitu loh. Saya tanya loh, kok baru minta GC? Berarti kamu nggak ngumpulin tugas, kamu nggak ikut, kamu nggak ngumpulin, berarti kamu nggak pernah ngumpulin tugas ya, nggak dibales ya. Jadi akhirnya niatnya minta GC, akhirnya saya tanya gitu, akhirnya oh, kelihatan. Nggak pernah buka e-learning ya, saya mikir gitu. Karena di e-learning itu bahkan setiap minggu ya, kalian yang buka e-learning itu kan kode GC, kode Telegram itu kan setiap minggu itu selalu saya posting. Nah, masa mau UAS tuh baru tanya GC, malah ada juga setelah UAS baru tanya GC. Oh, berarti dia nggak ngumpulin tugas, nggak ngumpulin UAS gitu ya. Nah, jadi paling tidak hati-hati gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu next week ya. Untuk materi yang akan kita bahas, kita mungkin akan langsung ke Tenses ya, dan beberapa aplikasinya. Seperti itu, thank you very much. Selalu jaga kesehatan kalian ya, karena memang kondisinya memang pandemi kita belum berakhir, tapi ya kita sama-sama berdoa ya semoga cepat berakhir gitu ya, cepat berakhir. Kalau pandemi udah berakhir kan kita bisa saling ketemu, karena kita selama 1 semester kan tatap muka paling cuma berapa kali gitu ya. Jadi ya semoga selalu sehat ya, selalu sehat. Kalau kita sama-sama sehat, insya Allah untuk kuliah sama kerjaan juga kita sama-sama lancar gitu ya, saling mendoakan. Itu saja, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan salam untuk teman-teman yang nggak bisa join gitu ya, itu nggak apa-apa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week ya. Informasi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.